Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu hikmah pandemi adalah digiatkannya kembali rumah sebagai gereja. Dalam ibadah-ibadah online atau secara mandiri, keluarga-keluarga memulai kembali persekutuan di dalam keluarga. Keluarga memuji Tuhan, berdoa, membaca, dan mendalami firman bersama-sama. Bahkan para orang tua mendampingi anak-anak yang mengikuti sekolah minggu secara online. Beberapa keluarga bahkan berkreasi dengan membuat altar di rumah supaya mereka lebih fokus beribadah di rumah. Suasana yang demikian mengingatkan kita pada ketekunan para murid pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 19 menyatakan bahwa para murid berkumpul di suatu tempat yang terkunci. Dalam keterbatasan karena rasa takut, mereka kemudian beralih ke rumah-rumah, ke ruang-ruang tertutup untuk bersekutu. Dalam persekutuan di rumah-rumah itulah iman dibentuk, dibangun, dan terus ditumbuhkan. Dalam persekutuan itulah Tuhan Yesus hadir, menyapa, membagikan damai sejahtera, dan juga membuka mata hati mereka untuk memahami kitab suci. Pengalaman dua murid yang dijumpai Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan ke Emmaus juga menunjukkan hal yang sama. Pentingnya kehadiran Tuhan Yesus dalam rumah mereka. Lukas 24 ayat 29 sampai 32. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Khususnya saudara-saudari dalam ayat 29. "Tinggallah bersama-sama dengan kami." Nah, ada dua alasan utama mengapa mereka begitu mendesak untuk Tuhan Yesus singgah di rumah mereka, walaupun saat itu mereka belum bisa mengenali Tuhan Yesus, tetapi setidaknya mereka merasakan dua tanda istimewa dari kehadiran Yesus. Apa itu? Yang pertama, dengan kehadiran Tuhan Yesus, mata hati mereka terbuka akan isi kitab suci. Itulah sebabnya mereka merasa haus dan butuh untuk semakin mendalami lagi firman Tuhan, sehingga mereka mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Lalu yang kedua, dengan kehadiran Tuhan Yesus di dalam rumah itu, membagi berkat dan memecah roti, maka iman akan semakin bertumbuh kembang. Hati yang gentar, iman yang kering menjadi berkobar-kobar. Tumbuh semangat dalam iman. Melalui dan dalam persekutuan, iman bertumbuh kembang. Dua hal ini mengajarkan kita juga untuk menaikkan doa yang sama. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan Yesus tinggallah di dalam rumah kami, supaya kami juga mengalami persekutuan yang membuka mata hati kami akan firman Tuhan. Supaya kami juga mengalami iman yang berkobar, bertumbuh kembang. Jadi kita tidak perlu lagi menduga-duga mengapa kita sulit memahami firman Tuhan, mengapa iman suam-suam, mengapa keluarga jauh dari kehangatan, kesatuan hati, mengapa rumah suram, tidak ada kehangatan, penuh energi negatif, ketakutan, cemas, tidak ada suasana yang menguatkan. Karena tidak hadir Tuhan Yesus dalam rumah kita. Kita sibuk sendiri, berjalan sendiri-sendiri, tidak membangun persekutuan, tidak membuka ruang untuk Tuhan Yesus hadir di tengah rumah kita, sehingga kita tidak mengalami apa yang disaksikan dua murid tadi. Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika Ia berbicara dan menerangkan kitab suci? Sayang sekali pengalaman itu tidak ada. Rasa berkobar-kobar dan haus akan Tuhan tidak ada. Tidak ada kegerakan dan kebangunan apapun di rumah kita. Tidak kemarin, tidak hari ini, dan juga tidak besok. Sayang sekali saudara-saudara. Karena itu mari kita manfaatkan waktu yang ada. Situasi pandemi yang membuat kita terkurung di rumah menjadi suatu momentum kebangkitan iman di rumah kita. Sudah setahun lebih, maka seharusnya persekutuan di rumah sudah jadi kebiasaan, tradisi baru dalam keluarga kita. Yesus selalu hadir, tinggal bersama kita, mengubah keluarga kita, mengubah iman kita. Kita jangan kehilangan momentum, rugi. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan iman kita. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi bersama keluarga, bertumbuh bersama, sebab Yesus di dalam keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.